Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa waliyus salihin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khatamul anbiya wal mursalin. Nabiyuna sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para hadirin yang Allah tabaraka wa taala muliakan, alhamdulillah, tidak ada kata yang pantas untuk senantiasa menjadi rutinitas perkataan kita selain daripada tahmid, selain daripada puji-pujian kepada Allah tabaraka wa taala atas nikmat yang tidak pernah berhenti Allah berikan kepada kita, yang mana di antara sebaik-baik nikmat tersebut adalah nikmat iman, nikmat tauhid, nikmat mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta nikmat istiqamah di atas talabul ilmi, mempelajari ilmu-ilmu syariat. Para hadirin yang Allah tabaraka wa taala muliakan, dalam kesempatan yang baik di pagi hari ini kita akan membawakan satu tema yang begitu penting untuk kita pelajari, yaitu berkaitan dengan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari pagi hingga beliau tidur, atau bisa kita sebutkan tema yang lainnya, yaitu kehidupan sang suri tauladan. Para hadirin yang Allah tabaraka wa taala muliakan, Allah tabaraka wa taala berkata dalam surat Al-Ahzab ayat 21, kata Allah, laqad kana lakum, apa lanjutannya, fi Rasulillah uswatun hasanah. Lanjutannya, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Dalam ayat ini menjadi dalil bagi kita semua bahwasanya setiap dari kita membutuhkan yang namanya suri tauladan. Setiap dari kita butuh yang namanya panutan. Seorang anak ketika masih kecil, ketika masih belum bisa berjalan, atau awal-awal ketika dia masih berjalan, dia akan mencari panutan. Dan panutan terbaiknya adalah ayahnya. Sosok ayahnya, sosok ibunya. Apapun yang dilakukan oleh ayahnya, apapun yang diucapkan oleh ibunya, akan diucapkan juga. Karena itu para ulama menyebutkan bahwasanya ibu itu adalah madrasatul ula, adalah sekolah pertama bagi anak. Karena apa? Karena apapun yang dilakukan oleh sang ibu, dan ibu lebih membersamai sang anak dibandingkan dengan sang ayah, itu yang akan dia lakukan. Jangan jauh-jauh, jangan hal yang kompleks, hal yang sederhana saja. Kita biasa kalau di rumah ada yang namanya olahraga sedikit-sedikit lah. Ketika pagi hari seperti squat atau yang semacamnya, itu kita lakukan dan dilihat oleh anak dan diikuti. Tiba-tiba ketika mereka jeda bermain, mereka ikuti seperti itu. Squat ya. Kayak jongkok kemudian berdiri lagi, diikuti tanpa ada yang menyuruhnya. Dan ini pelajaran bahwasanya anak kecil pun secara fitrah, secara naluri alamiah, dia akan mencari panutan, mencari suri tauladan. Dan ketika anak tersebut sudah mulai dewasa, sudah sekolah, berjumpa dengan kawan-kawan, ketika dia beranjak dewasa, dia akan cari panutan lain yang lebih mengagumkan bagi dirinya. Dia lihat orang kaya secara material, dia akan ikuti cara jalannya, gaya hidupnya, bahkan hanya sekedar tutur katanya, waktu makan, waktu tidur, dan sebagainya, itu akan diikuti oleh sang pemuda ketika dia mulai beranjak dewasa. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita bahwasanya kita secara naluri ilmiah, kita membutuhkan namanya panutan, suri tauladan. Akan tapi agama Islam mengajarkan kita untuk tidak sembarangan dalam mencari suri tauladan. Maka dalam ayat ini Allah mengajarkan, kata Allah tabaraka wa taala, telah ada bagi kalian dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan. Bagi siapa? Kata Allah tabaraka wa taala, liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Bagi mereka orang yang berharap ingin berjumpa dengan Allah tabaraka wa taala, bagi mereka orang yang ingin mendapatkan surga di akhirat kelak. Adapun bagi kebanyakan
orang yang tidak peduli dengan kehidupan akhirat, maka kisah tentang kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya menjadi kisah yang basa-basi semata, hanya menjadi kisah yang sama sekali tidak membekas apapun dalam dada mereka. Dan insya Allah setiap masing-masing dari kita ingin menghadap Allah dengan rahmat dan ridhonya, dan masing-masing dari kita juga ingin mendapatkan surga di hari akhirat. Maka pelajaran di pagi hari ini tentang kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seharusnya menjadi panutan bagi masing-masing dari kita. Para hadirin yang Allah Tabaraka wa Ta'ala muliakan, sekarang kita akan mengambil melihat contoh keseharian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara global. Karena tidak ada hadis khusus yang menjabarkan kehidupan Nabi 24 jam dari semenjak Nabi bangun tidur kemudian Nabi tidur lagi, tidak ada. Dikumpulkan dalam satu hadis itu tidak ada. Maka kita mencomot beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari situ kita akan belajar bagaimana kegiatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama sehari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sejak waktu subuh ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau meruntinkan yang namanya salat sunnah fajar. Bahkan ada 2 salat sunnah yang tidak pernah Nabi SAW tinggalkan dalam kondisi mukim maupun dalam kondisi safar. Apa 2 salat sunnah ini? Kalau salat wajib jelas tidak pernah ditinggalkan. Tapi salat sunnah, Nabi SAW mengisyaratkan kita ketika kita safar untuk mengambil rukhsah. Karena Allah menyukai untuk diambil rukhsahnya, keringanannya. Tidak dengan 2 salat sunnah yang terus menerus Rasulullah SAW lakukan bahkan ketika safar. 2 yaitu salat sunnah fajar sebelum subuh dan salat witir. Bahkan Nabi SAW melakukan salat sunnah witir ketika Nabi SAW berada di atas kendaraan beliau. Dan ini termasuk sunnah yang lainnya. Dan sunnah ketika beliau melakukan salat sunnah subuh adalah disebutkan dalam hadis, karena Rasulullah SAW idza sakatal adzanu an salati subhi shalla rak'ataini. Apabila Nabi SAW mendengarkan adzan, apabila Nabi SAW mendengar suara muadzin telah selesai dari adzan subuh, kemudian beliau mulai melakukan salat qabliyah subuh, salat sunnah fajar. Dalam hadis ini mengajarkan kepada kita bahwasanya sunnahnya adalah ketika seorang mendengar adzan tidak melakukan sunnah-sunnah lain, tidak melakukan ibadah-ibadah lain selain daripada diam. Selain daripada diam dan menjawab azan. Ini yang paling sunnah. Jadi bukan membaca Al-Quran, bukan murojaah ilmu, bukan sholat sunnah tahiyatul masjid, bukan. Tapi yang paling sunnah ketika mendengar suara muadzin, sebagaimana dilakukan Nabi SAW, idza sakatal adzanu an salati subh. Apabila selesai muadzin dari salat sunnah, dari azan subuh, maka beliau baru mulai melakukan salat sunnah subuh, salat sunnah fajar. Dan petunjuk beliau dalam salat sunnah subuh adalah beliau ringkas. Maka sunnahnya ketika salat sunnah subuh, beliau membaca 2 surat yang ringkas. Surat yang menjadi favorit kita ketika salat fardu. Kenapa favorit? Karena maknanya ya. Apa? Yang pertama, rakaat pertama Nabi membaca surat Al-Kafirun, rakaat kedua Nabi membaca surat Al-Ikhlas. Dan ada riwayat yang lain yang menjelaskan bahwasanya Nabi membaca surat yang lain, yaitu surat Al-Baqarah, bukan semuanya. Satu ayat dari surat Al-Baqarah ayat 136, yaitu pada firman Allah Ta'ala, qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbad, sampai akhir ayat. Ayat ini kalau kita pahami surat apa? Al-Baqarah 136. Isinya adalah mengajarkan kita untuk bertauhid rububiyah. Ini rakaat pertama. Rakaat kedua kita membaca dari ayat 64 surat Ali Imran, dan ini sunnah. Dan ini sunnah Nabi SAW. Dan setiap kali kita mendengar sunnah Nabi disebutkan, maka perhatikan dengan baik. Apalagi tadi kita sebutkan ayatnya, liman kana yarjullah wal yaumil akhir. Hanya khusus bagi mereka yang mengharap rahmat Allah dan mengharap surga di hari akhirat. Setiap dengar sunnah Nabi SAW diteladani, diikuti. Bagaimana caranya? Awal pertama kali nyatat, lalu kemudian dipraktekkan. Bahkan para ulama pun demikian. Ini pernah kita sebutkan, Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, kalau seandainya
engkau tidak bisa menggaruk kepala sampai dengan mengikut dalil sunnah, maka lakukan. Ada nggak dalilnya Nabi menggaruk kepala? Tidak ada dalilnya. Tapi ini menjadi fokus kita. Bahkan ketika ada dalilnya pun, itu kita jadikan sebagai tauladan dalam menggaruk kepala. Tidak ada dalilnya. Tapi kalau ada dalilnya, ikuti. Sampai pada tahapan itu. Sampai pada tahapan keluar sedikit dari tema. Seperti sampai pada tahapan apa yang ditulis di depan pintu rumah pun yang dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabat beliau itu menjadi panutan, itu menjadi sunnah. Pernah suatu ketika salah seorang syekh murid Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala, Syekh Masyhur Hasan Al-Salman. Ini seorang syekh yang luar biasa dalam ilmunya. Siapa? Syekh Masyhur Hasan Al-Salman. Beliau ketika ditanya tentang hadis Nabi SAW, bahwasanya di antara sunnah adalah meletakkan di depan pintu rumah daratu tulisan rumah fulan. Rumah fulan. Kalau bahasa Indonesia rumahnya fulan. Rumah siapa? Rumah Mas Labib misalkan, rumah Mas Sudiro misalkan. Itu sunnah. Sunnah. Ada tulisan daroh. Daroh itu bahasa Arab. Yang kita kenal biasanya dar. Apa dar? Dar rumah. Apa beda dar sama bait? Dar rumah, bait rumah. Tapi bait itu biasa lebih besar. Bait itu biasa ditempati oleh keluarga besar. Kalau dar itu rumah khusus untuk kita dan keluarga kecil kita, keluarga inti kita. Itu namanya dar. Daroh itu lebih spesifik lagi. Jadi di situ dulu daroh apa artinya daroh? Pakai tak marbutoh, rumahnya fulan. Dan kata beliau Syekh Masyhur, sunnah ini ditinggalkan orang-orang. Dan saya dapati hanya ada di 4 rumah milik para masyayikh. Dan beliau sebutkan nama-nama, di antaranya adalah beliau sendiri. Di antaranya adalah al-faqir, maksudnya beliau sendiri. Beliau tawaduk menyebutkan diri beliau sebagai orang yang miskin, orang fakir. Beliau tulis itu Daratu Masyhur Hasan Al-Salman. Ini sunnah. Sampai pada titik itu para ulama mencontoh sunnah Nabi SAW. Dan sunnahnya tadi kita sebutkan bahwasanya di antara sunnah ketika sholat sunnah fajar membaca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas dan surat Al-Baqarah ayat berapa? 136 dan surat Ali Imran ayat 50 ayat 64 yaitu firman Allah, qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Ini ayat mengajarkan tentang tauhid uluhiyah, tauhid ibadah. Katakanlah wahai ahlul kitab, ta'alu, marilah menuju kepada satu kata yang sama antara kami dengan kalian, yaitu alla na'budu illallah, kita tidak menyembah kecuali kepada Allah dan kita tidak menyekutukan Allah dengan satupun. Ini ayat sampai akhir ayat kita baca ketika rakaat kedua sunnah subuh. Dan sunnahnya adalah meringkas, tidak memperpanjang. Sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu anha, la adri aqara amla. Kata Aisyah radhiyallahu anha, saking ringkasnya salat Nabi SAW, saya tidak tahu apakah Nabi ketika salat sunnah subuh membaca surat atau tidak. Saking cepatnya salat sunnah subuh beliau SAW. Dari sini kita belajar bahwasanya yang sunnah itu tidak mesti yang paling berat. Yang sunnah itu tidak mesti yang paling panjang. Yang sunnah tidak mesti yang paling banyak. Bahkan yang sunnah terkadang Nabi SAW melakukan yang kadang paling ringan. Contohnya adalah salat sunnah subuh. Salat sunnah subuh, kalau antum ingin mendapatkan pahala besar di dalam salat sunnah subuh, terdapat kebaikan yang lebih baik daripada dunia dan seluruhnya, dunia dan isinya. Tapi kalau antum ingin mendapatkan yang lebih baik dari dunia beserta isinya, double, caranya apa? Dengan mengikut sunnah Nabi SAW dalam salat sunnah subuh. Bagaimana caranya? Ringkas. Ketika ruku diringkas. Biasa antum baca 3 kali subhana rabbiyal azim. Antum baca kadang dengan bacaan yang panjang, cukup 1 kali saja. Ketika i'tidal, ketika sujud dibaca ringkas. Demikian sunnahnya Nabi SAW dalam salat sunnah subuh. Kemudian setelah salat sunnah subuh, biasanya Nabi SAW ittaja ala syiqqihil aiman, bersandar pada sisi kanan Nabi SAW, artinya berbaring sejenak setelah salat sunnah subuh. Tapi para ulama menyebutkan 2 catatan dalam hal ini. Sunnah seperti ini, sunnah berbaring setelah salat sunnah subuh,
Habis sholat sunnah subuh 2 rakaat, baring di atas ranjang di sisi kanannya. Sunnah ini hanya dilakukan bagi mereka yang memang sholat malam. Jadi setelah sholat malam lah kita tunaikan ibadah untuk Allah, tubuh kita gunakan untuk ibadah, maka kita berikan sedikit hak tubuh untuk istirahat. Yaitu dengan apa? Istirahat sejenak. Ini catatan pertama untuk yang sholat malam. Catatan yang kedua untuk yang mengerti dirinya. Artinya kalau memang kita tiap kali nyandar ngorok, maka jangan. Kan ada orang kayak gitu, nyandar dikit ngorok, jangan. Bablas nanti sampai sholat subuhnya ditinggalkan. Demi mendapatkan sunnah Nabi yang satu, akhirnya wajibannya ditinggalkan. Jadi ini sunnah yang lain setelah sholat sunnah subuh. Setelahnya Nabi SAW langsung melakukan sholat subuh. Dan yang afdal ketika sholat subuh, Nabi SAW ketika ditanya, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Maka Nabi menjawab, as-salatu ala waktiha. Salat tepat pada waktunya. Para ulama menyebutkan yang maksud dari tepat waktunya itu adalah salat di awal waktu. Salat di awal waktu. Maka sunnah pada seluruh salat adalah salat di awal waktu. Kecuali beberapa salat. Di antaranya adalah salat Isya dan salat sesekali salat zuhur. Ketika dalam kondisi cuaca panas, Nabi anjurkan kita untuk beribrad ya. Ibrad itu barid, bahasa Arab barid, dingin. Ibrad itu tunggu sampai waktu dingin salat zuhur. Tapi kalau di masjid sini dingin terus insyaallah AC ya. Artinya enggak ada kondisi panas ketika salat zuhur. Dan demikian pula salat Isya, boleh kita menunda sejenak atau beberapa saat sampai waktu Isya sedikit diakhirkan. Dan itu termasuk sunnah Nabi SAW salat Isya. Tentang waktu salat subuh, Nabi salat di awal waktu. Bahkan para sahabat wanita bercerita tentang salat subuhnya mereka bersama Nabi SAW, dan mereka katakan, wa yansarifun nisa, para wanita selesai dari salat subuh di masjid, kemudian mereka pulang ke rumahnya, la yu'rafna minal ghalas. Ketika selesai salat, satu di antara mereka tidak saling mengenal satu sama lain kecuali dalam kondisi gelap. Ghalas itu dalam kondisi kegelapan yang tersisa dari malam. Jadi waktu subuh itu sendiri ada beberapa waktu. Ada waktu ghalas, kalau kita belajar fikih, ada waktu ghalas, ada waktu isfar. Ini setelah subuh ya, bukan waktu malam. Sudah adzan, ada dua waktu setelah itu. Ada waktu ghalas, ada isfar. Kalau ghalas itu waktu masih gelap. Baru-barunya subuh. Kalau isfar itu sudah mulai ada terang cahaya matahari sebelum terbit. Ini matahari belum terbit. Sekitar jam berapa itu? Jam 5:04, jam 5:30 udah selesai. Jam 5:30 terbit. 5:04 atau lebih itu isfar. Udah mulai terang, itu isfar. Dan kata para sahabiat, Nabi baru selesai salat subuh, la yu'rafna minal ghalas. Ketika masih dalam kondisi malam, masih gelap. Artinya Nabi melakukan salat subuh itu di awal waktu. Padahal kita tahu Nabi SAW salat subuh itu dengan membaca ayat yang panjang-panjang. Bahkan dalam riwayat disebutkan, biasa Nabi salat subuh adalah membaca sekitar 60 sampai 100 ayat. Ya sekitar 15 menit lah. 15 menit. Dan antum bisa bayangkan 15 menit waktu salat subuhnya, kemudian setelahnya masih gelap. Artinya benar-benar di awal waktu beliau tunaikan salat subuh. Setelah salat subuh, Rasulullah SAW tetap duduk di tempat salat beliau. Beliau berzikir kepada Allah hingga terbitnya matahari. Dalam hadis Jabir bin Samurah, beliau katakan bahwasanya salah seorang tabi'in bertanya kepada sahabat Jabir tentang bagaimana kebiasaan Nabi setelah salat subuh. Maka kata Jabir bin Samurah, kathiran kana la yaqumu min musallahu alladhi yusalla fihi subha awil ghadata hatta tatlu'a syamsu. Nabi SAW umum yang beliau lakukan setelah salat subuh, beliau duduk di tempat beliau salat. Jadi misalkan kita salat di shaf pertama, maka tetap di shaf pertama. Duduk di situ, berzikir kepada Allah. Sebagian mungkin kita membaca Al-Quran, atau mungkin sekedar duduk, tidak membaca apapun, memuhasabah diri kita setelah salat subuh. Hatta tatlu'a syams, dan kebiasaan Nabi beliau lakukan demikian sampai terbitnya matahari.
Fa idza tala'atis syams qama wa kanu yatahaddatsun. Dan setelah terbitnya matahari beliau pun berdiri. Allah alam maksud berdiri di sini apa? Sebagian ulama menyebutkan beliau berdiri untuk pulang. Beliau berdiri untuk pulang. Wa kanu yatahaddatsun fayakhuduna fi amril jahiliyah fathakuna wa tabassam. Dan di antara kebiasaan para sahabat adalah mereka saling bersenda gurau antara mereka sendiri, mereka berbicara fayakhuduna min amril jahiliyah. Mereka saling berkisah tentang nostalgia mereka ketika mereka pada masa-masa jahiliyah. Dan ini boleh kita lakukan. Kapan? Ketika di masjid. Jadi tidak melulu ketika di masjid itu fokus berzikir, itu yang paling utama. Membaca Al-Quran, diam begitu saja, itu yang paling utama. Tapi bukan berarti hanya ini yang kita lakukan. Boleh ketika kita duduk sambil menunggu waktu terbitnya matahari, boleh kita bercengkrama dengan kerabat kita, saudara kita, cerita, ngalor ngidul boleh. Selama itu dalam perkara yang mubah. Dan itu boleh dilakukan sebagaimana dilakukan para sahabat. Mereka saling berbicara satu sama lain tentang masa-masa mereka bodoh zaman dahulu. Masa jahiliyah. Kemudian mereka tertawa di masjid. Maka Nabi SAW melihat mereka dalam keadaan tersenyum. Jadi ini boleh dilakukan ketika di masjid. Kemudian setelah matahari terbit, kita menunggu kurang lebih sekitar 10 sampai 15 menit. Agar matahari benar-benar berada di atas, benar-benar terbit, dan tidak agar sholat kita tidak sama dengan sholat penyembah matahari, karena ada 3 waktu yang kita dilarang sholat pada waktu tersebut. Diantaranya adalah ketika matahari baru terbit sampai matahari benar-benar tingginya satu rum itu satu tombak, seperti setinggi tombak. Para ulama mengkiaskan ini kira-kira kisaran 15 atau 10 menit setelah terbitnya matahari. Sekarang matahari terbit jam berapa? 5.40. Jam 6. Enggak. Ya 5.30 ya. Sekitar 5.30. Ya 5.30 jangan langsung sholat. Jangan langsung sholat apa? Jangan langsung sholat syuruk ya. Jangan langsung sholat syuruk. Tapi tunggu 5.45 baru kita sholat syuruk. Tidak apa antum lanjutkan obrolan tentang tentang rumah antum, tentang mobil antum, tentang kerjaan antum, tidak masalah. Sampai waktunya untuk sholat duha, sholat syuruk. Namun terdapat khilaf di antara para ulama tentang apakah benar ada pahala haji dan umroh bagi mereka yang duduk menunggu terbitnya matahari lalu kemudian sholat sunnah duha atau sholat sunnah syuruk setelah 15 menit terbitnya matahari. Ini khilaf antara para ulama. Akan tapi pendapat yang kita pegang adalah pendapatnya Syekh Albani rahimahullah yang menghasankan hadis ini. Sebagian ulama mendhaifkan hadis pahala haji dan umrah bagi mereka yang menunggu waktu terbitnya matahari setelah sholat subuh lalu kemudian sholat duha. Ini khilaf. Tapi pendapat yang kita pilih adalah pendapat Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, terutama dalam hal ini adalah masalah fadailul a'mal, keutamaan amal. Maka sebagian ulama lebih ringan dalam menyikapi hadis-hadis tentang fadailul a'mal. Jadi ini yang kita lakukan setelah sholat subuh. Adapun tentang duhanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat duhanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Aisyah menyebutkan bahwasanya Nabi SAW kana yusallid duha arba'an wa yazidu masyaallah. Kebiasaan Nabi SAW beliau salat duha 4 rakaat. Lalu kemudian terkadang beliau menambahkan sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala. Terkadang 4 rakaat, terkadang 6 rakaat, terkadang 8 rakaat. Bahkan kadang Nabi SAW melakukan salat duha 12 rakaat. Ketika beliau tidak melakukan salat malam karena suatu hajat, maka beliau salat duha, mengqadha salat malam itu di waktu salat duha. Beliau lakukan 12 rakaat. Bagaimana cara penerapannya? Ya, salat malam dan salat siang itu penerapan hukum asalnya adalah 2 rakaat, 2 rakaat. Bagaimana dengan salat maghrib kita lakukan? Maghrib 3 rakaat. Kemudian salat isya 4 rakaat. Sekali salam. Ini beda. Ini hukumnya beda. Tapi umumnya penerapan salat apapun di malam hari dan di pagi hari dilakukan 2 rakaat, 2 rakaat. 2 rakaat. Nabi salat malam itu 4 rakaat. Salat malam. Bagaimana cara penerapan? Ya 2 rakaat, 2 rakaat. 2 rakaat, 2
rakaat. Dan itu cara penerapan. Dan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam kitab Zadul Ma'ad bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih gemar memperbanyak salat malam. Jadi dalam banyak riwayat kita tidak mendapati Nabi SAW merutinkan salat duha. Kita tidak mendapati Nabi merutinkan salat duha. Kenapa? Karena beliau lebih banyak menghabiskan waktu salat beliau untuk salat malam. Salat malam. Dan siapapun yang salat malam, maka salat duha ini tidak menjadi prioritas. Tidak menjadi karena sudah dihabiskan untuk salat malam. Dan itu yang dilakukan Nabi SAW. Beliau lebih banyak menunaikan salat malam sehingga salat duha tidak selalu dilihat dalam aktivitas keseharian beliau. Bahkan ketika tadi kita bawakan hadis Nabi duduk di tempat salat beliau setelah salat subuh, apakah Nabi salat duha? Allahu alam, tidak disebutkan Nabi salat duha setelah terbitnya matahari. Dan ini menunjukkan bahwasanya tidak mesti beliau salat duha. Dan boleh kita salat duha di masjid, boleh kita salat duha di rumah. Dan Nabi SAW menyebutkan dalam satu hadis, ya bena Adam, salli li arba'a raka'atin min awalin nahar akfika akhirahu. Kata Nabi SAW dalam hadis qudsi, Allah berfirman, wahai anak Adam, salatlah untukku 4 rakaat di awal pagi, maka aku akan menjamin bagimu kehidupan di akhir siang. Artinya siapapun yang salat di awal waktu, artinya salat duha, maka insya Allah rezekinya akan dijamin oleh siapa? Oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi kita rutinkan salat duha dengan niat hadis ini, dengan niat hadis qudsi ini, dan insya Allah Allah akan jaminkan kita rezeki di hari tersebut. Kemudian aktivitas Nabi SAW di dalam rumah. Adapun kegiatan beliau di rumah, para sahabat tidak mengetahui secara langsung. Para sahabat ketika ingin mengetahui aktivitas Nabi di dalam rumah, mereka bertanya kepada istri-istri beliau dan kepada para sahabat yang memang bisa masuk dan keluar ke dalam rumah Nabi SAW. Dan tidak semua sahabat bisa itu. Siapa sahabat yang bisa masuk keluar? Sahabat-sahabat yang memiliki kedekatan, kerabat dengan Nabi SAW. Seperti Ibnu Abbas. Ibnu Abbas adalah ponakannya Maimunah, istri Nabi SAW. Seperti Ibnu Umar. Ibnu Umar saudara dari Hafsah, dan Abdullah saudara dari Aisyah, istri Nabi SAW. Dan dalam hadis Nabi SAW, ternyata Rasulullah SAW melakukan aktivitas yang jarang dilakukan oleh para suami dan para bapak-bapak di rumah. Apa aktivitas yang dilakukan Nabi SAW? Beliau memerah susu kambing sendiri. Beliau, kalau kita mungkin buat susu sendirilah, nggak minta dibuatkan istri. Kita nggak minum susu ya. Kita minum apa? Ya kopi lah. Kita kopi ya buat sendiri. Kalau bahasanya Nabi memerah susu sendiri, minum sendiri, ambil gelas sendiri, minum sendiri. Kalau kita, Bu, kopi. Nah, biasa beliau melakukan semuanya sendiri. Bahkan ketika ditanya Aisyah tentang kegiatan Nabi di rumah, kana fi mihnati ahli baitihi. Nabi melakukan aktivitas yang dilakukan istri di rumah. Nyuci baju, nyuci piring, dan lain sebagainya. Bahkan dalam riwayat beliau menjahit baju sendiri. Dalam riwayat disebutkan beliau menjahit sendal beliau sendiri. Jadi beliau sendalnya itu dijahit. Enggak sedikit-sedikit ketika robek buang, beli baru, enggak. Beliau jahit, beliau tambal. Ketika sudah terkikis bagian bawahnya, beliau tambal dengan bagian yang baru, kemudian beliau jahit sendiri. Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang yang dilakukan Nabi di rumah beliau, Aisyah menjawab, kana basyaran minal basyar. Nabi di rumah ya seperti laki-laki umumnya, seperti manusia pada umumnya. Yafli thawbahu, beliau jahit bajunya. Wa yahlibu syatahu, beliau memerah susu kambingnya. Wa yakhdimu nafsahu, beliau melayani dirinya sendiri, tidak minta dilayani. Artinya Nabi SAW, Aisyah menegaskan bahwasanya Nabi itu di rumah sangat tawadu. Beliau SAW tidak ingin menempatkan diri seperti raja-raja umumnya. Padahal beliau adalah raja. Padahal beliau adalah sebaik-baik manusia. Beliau adalah sebaik-baik Nabi, sebaik-baik Rasul. Antum bisa bayangkan kalau seandainya antum punya gelar seperti itu. Jangankan itulah, antum mudir misalkan.
Antum manajer perusahaan misalkan. Sepulang ke rumah, antum ingin menjadi seperti manajer. Itu yang biasanya ingin kita lakukan. Antum ingin dilayani, di perusahaan dilayani, di rumah pun harus dilayani. Dan kalau kita bawa ini ke kehidupan Nabi SAW, tidak demikian sallallahu alaihi wasallam. Beliau ketika di rumah, beliau benar-benar tawadu. Dan ini latihan untuk tawadu. Jadi kita ke dapur, kemudian ambil sabun, kemudian kita cuci piring. Ini seperti aktivitas istri umumnya, padahal ini latihan kita untuk tawadu. Dengan cara seperti ini kita tidak akan merasa sombong, congkak di hadapan keluarga kita, istri kita, anak-anak kita. Kita masih merendah. Dengan cara apa? Nyuci piring. Dengan cara nyuci baju dan lain sebagainya. Ibnu Battal berkata, Muhallab berkata, inilah bentuk tawaduk Nabi SAW. Kalau antum mau belajar tawaduk dari sini, dari rumah. Dan kata beliau, wahiyya sunnatul li ummatihi. Dan ini adalah sunnah untuk umatnya. Bukan untuk Nabi SAW sendiri. Ini untuk umatnya. Jadi kalau kita merasa sebagai bapak-bapak, lelaki-lelaki yang jantan, yang tidak pernah membantu istri di rumah, maka ini standar laki-laki yang salah. Kadang kita bingung dengan standar laki-laki. Laki-laki itu seharusnya seperti apa sih? Apakah laki-laki itu yang selalu merengut ketika di luar, tidak pernah tersenyum? Apakah ini yang disebut dengan jantan? Apakah laki-laki jantan itu yang selalu merokok, ngudut? Apakah itu terlihat jantan? Karena efek iklan-iklan, propaganda iklan, jadi seperti terlihat jantan. Jantan. Orang nggak ngerokok, apalagi minumnya minum susu. Ini laki-laki. Padahal enggak. Padahal bukan itu standarisasi laki-laki jantan. Apakah laki-laki jantan itu yang selalu nongkrong hingga larut malam? Enggak. Maka ketika kita belajar hadis Nabi SAW, kita lihat Nabi SAW. Kalau pengen tahu laki-laki terjantan yang pernah ada, Rasulullah SAW. Laki-laki yang paling jantan. Istri beliau saja banyak. Antum istri berapa? Dalam perang Hunain misalkan, kita ambil kejantanan Nabi SAW luar biasa. Dalam perang Hunain misalkan, saat Nabi SAW berjalan dengan para sahabat beliau di suatu lembah dan mereka terjebak di lembah tersebut. Artinya dalam kondisi peperangan melawan musuh dan kita berada pada tempat yang paling rendah. Ini tempat yang paling tidak strategis. Nabi terjebak, tapi Nabi harus melewati lembah tersebut. Lalu kemudian datanglah sekelompok kaum musyrikin dari kabilah Hawazin dan dua kabilah Hawazin dan Bani Nasar. Dua kabilah ini diceritakan dalam riwayat, kanu yujiduna ramya bin nabli wasiham. Dua kabilah ini adalah kabilah yang paling tepat dalam memanah. Bahkan fala yakadu yasqutu lahum sahmun duna isabati hadafihi. Mereka ketika memanah, 10 anak panah yang mereka ambil, 9 tepat pada sasaran. Ini dua kabilah. Artinya ketika mendengar suku Hawazin dan suku Bani Nasar datang, harusnya mereka lari. Dan para sahabat lari. Ketika dilempari anak panah oleh dua suku ini, para sahabat lari. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Nabi SAW tidak. Nabi tiba-tiba merangsek maju, berdiri dengan gagahnya, mengendarai bighalnya, atau bighal ya? Bighal itu keturunan kuda dan keledai. Kuda itu ceroboh, keledai itu lambat. Maka bighal keturunannya. Bighal itu dia tidak lambat seperti keledai, agak cepat, tapi tidak ceroboh seperti kuda. Jadi mengambil dua sifat baik. Ini bighal. Nabi mengendarai bighalnya, lalu kemudian Nabi berkata dengan lantangnya, menyemangati para sahabat, anan nabi la kadhib. Aku adalah seorang nabi dan tidak ada kedustaan di dalamnya. Ana banu Abdul Muttalib. Aku adalah anak keturunannya Banu Abdul Muttalib. Allahumma nazil nasrak. Ya Allah, turunkan pertolonganmu. Nabi katakan itu dengan lantang. Maka para sahabat kemudian berkumpul kembali di belakang Nabi SAW. Padahal anak panah melesat, Nabi berdiri. Orang paling berani mana yang melakukan hal tersebut? Nabi SAW. Ali bin Abi Thalib juga mengatakan hal yang sama. Kata Ali bin Abi Thalib, kunna idhahmar. Ini padahal Ali, seorang pemberani, pemuda pemberani. Tapi kata Ali, kunna idhahmar al-ba's. Apabila suasana dalam kondisi genting sekali, walaqiyal qaumul qaumah. Pasukan musuh sudah berada di hadapan. Atai Nabi Rasulullah SAW. Ittaqai Nabi Rasulullah SAW. Maka kami bersembunyi di balik punggung Nabi SAW.
fama yakunu minna ahadun adna minal qaumi minhu. Tidak ada yang paling dekat dengan musuh posisinya selain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini laki-laki jantan seperti ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Barra' bin Azib mengatakan, ketika kita ingin mengambil simbol kejantanan, minna lalladzi yuhadzi bihi wa inna syuja'a minna lalladzi yuhadzi bihi. Orang jantan di antara kami adalah yang paling mirip dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah itu berarti jantannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau artinya membusung tinggi, dada beliau membusung tinggi, suara beliau berkata-kata dengan lantang, dengan keras, tangan beliau bercokol di pinggang seperti itu dengan sombong? Jawabannya enggak. Bagaimana sosok jantannya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di rumah? Ketika di rumah yang nyuci piring, ya mungkin tidak nyuci piring, jahit baju, kemudian merah susu sendiri. Kalau kita mungkin buat kopi sendiri, momong anak, sore-sore bawa anak momong, ya itu jantan. Itu sama sekali tidak mengurangi sifat kejantanan seorang laki-laki. Dan itu pula yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada putri beliau, Fatimah radhiyallahu anha. Fatimah diajarkan oleh Nabi SAW untuk benar-benar sabar dalam mengurusi rumahnya. Artinya mengurusi rumah ini benar-benar kalau zaman dahulu bahkan lebih keras. Ngurus rumah itu bukan seperti hal yang mudah. Kalau sekarang kan nyuci tinggal mesin cuci, nyuci piring mungkin ada alatnya, mungkin tidak ada. Masak kalau sekarang mungkin ada robotnya, mungkin ada pembantu misalkan. Enggak. Ini masak sendiri, bahkan nyalain kompor. Dan kompor itu harus siap dengan apinya, dengan asapnya. Artinya tubuh dengan penuh dengan abu, kena panasnya, mungkin tangan terkena panas, dan itu yang dilakukan dahulu. Fatimah radhiyallahu anha pun melakukan demikian. Bahkan kulit tangan beliau pecah karena menggiling gandum. Sampai gandum pun digiling. Kalau kita tinggal beli beras, tinggal masak di rumah, nyuci, itu saja kadang sudah mengeluh. Fatimah sampai menggiling gandum sendiri dengan sampai tangan beliau pecah-pecah karena menggiling gandum. Selain itu Fatimah radhiyallahu anha juga mengambil air dari sumur. Kalau kita tinggal pencet nyala air, tinggal mandi. Ini ngangkut sumur, air dari sumur, ditarik, digeret, lalu kemudian diambil airnya. Sampai kemudian diambil air tersebut ke rumahnya, sampai pundaknya terasa sakit. Kalau pundak sakit itu berarti gotong air. Dan itu dilakukan oleh Fatimah radhiyallahu anha. Ia juga menyapu rumah, menguleni adonan hingga memanggang roti hingga wajahnya penuh dengan panas api dan tungku, abu dari tungku. Dan suatu hari Fatimah datang kepada ayahnya. Siapa ayahnya Fatimah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta pembantu. Jadi dalam peperangan umumnya biasa ada budak yang tertawan, dan budak ini boleh diambil oleh kaum muslimin. Budak ini boleh diambil kaum muslimin, dijadikan budak kaum muslimin. Maka Fatimah datang kepada Nabi SAW karena mendengar ada budak-budak tawanan yang baru ditawan datang, meminta satu dua budak lah untuk membantu urusannya di rumah. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan tidak kepadanya. Bahkan Nabi mengatakan kepada Fatimah radhiyallahu anha, isbir ya Fatimah, sabar saja, sabar. Fa inna khairun nisa man kanat nafi'atan li ahliha. Karena sebaik-baik wanita adalah wanita yang paling bermanfaat untuk keluarganya, yang paling melayani suaminya, yang paling bermanfaat untuk anak-anaknya, yang paling mengajarkan anak-anaknya, itu wanita yang paling terbaik. Hanya itu yang didapat Fatimah. Fatimah tidak mendapatkan budak sepulangnya dari Nabi SAW. Bahkan Nabi mengatakan, bagaimana aku memberikan pembantu kepadamu padahal ahlu suffah kelaparan. Ahlu suffah itu sahabat Nabi yang tinggal di terasnya masjid Nabi SAW. Kata Nabi SAW, kalau seandainya aku mau, aku akan jual budak untuk keperluan mereka dibandingkan dengan keperluan kita. Jadi Nabi SAW tidak memberikan Fatimah radhiyallahu anha pembantu. Bahkan Nabi mengatakan, mengajarkan ini sebagai pengganti pembantu. Kata Nabi SAW, sebelum tidur bacalah Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Seperti zikir setelah salat. Dan ini akan menghilangkan lelahmu. Gimana caranya? Bisa nggak kita hilang lelahnya dengan zikir? Jawabannya harusnya bisa. Harusnya bisa.
Dan kita paham bahwasanya inti dari tubuh adalah hati. Banyak orang yang besar tubuhnya, tapi ketika di hadapan musuh diajak untuk berjihad, ngumpet di kolong rumahnya. Kenapa? Padahal badannya besar. Apakah simbol keberanian itu pada badan? Bukan, pada hati. Demikian pula kelelahan itu sebenarnya kelelahan hati. Kelelahan hati, bukan kelelahan tubuh. Ketika hati berani, ketika hati kuat, maka tubuh akan mengikuti. Tubuh akan mengikuti. Maka dalam hadis ini sebenarnya mengajarkan kepada kita bahwasanya orang yang lelah sekalipun, ketika dia berzikir, maka hati akan beristirahat. Kata Allah apa? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikra. Orang-orang beriman, hati mereka tenang, hati mereka istirahat dengan apa? Zikir. Ketika hati tenang, ketika hati istirahat, maka pikiran pun akan istirahat. Tubuh pun akan beristirahat. Maka ini sir. Ini rahasia kenapa Nabi SAW mewasiatkan kepada Fatimah zikir. Alih-alih memberi pembantu, ngasih duit, ngasih sebagian uang untuk meringankan, ngasih hadiah, enggak. Tapi Nabi hanya memberikan zikir untuk pelepas lelah. Gimana caranya zikir bisa menghapuskan lelah? Karena inti dari tubuh adalah hati. Ketika hati beristirahat, maka tubuh pun akan beristirahat. Meskipun tubuh masih terus bekerja, tapi ketika hati istirahat, maka tubuh akan mendapatkan istirahatnya. Bahkan Allah dalam surat Hud ayat 52 mengatakan hal demikian. Kata Allah, wa ya qaumi istaghfiru rabbakum, memerintahkan nabinya, wa ya qaumi istaghfiru rabbakum, wahai kaum, istighfarlah kalian. Istighfar zikir kan? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Istaghfiru rabbakum, thumma tubu ilaihi. Kemudian taubatlah kepada Allah. Yursilus sama alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Ini intinya. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, istighfarlah dan taubatlah kalian kepada Allah, dan dua ini adalah amalan hati. Apa hasil dari istighfar? Allah akan bukakan pintu langit dengan rezekinya. Kemudian yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Allah akan tambahkan kalian kekuatan. Kita sudah kuat dengan bantuan Allah. Kemudian Allah akan tambahkan kekuatan dengan apa? Istighfar. Dengan istighfar. Jadi kalau istri capek, minta pembantu, kasih pembantu. Kalau mampu kasih pembantu, karena pekerjaannya. Nabi SAW dalam kisah yang lain juga Nabi adalah orang yang paling dermawan kepada keluarganya. Kalau punya kekuatan ya kasih pembantu. Kalau punya kelebihan kasih pembantu. Kalau tidak punya, ini yang bisa jadi andalan. Banyak-banyak istighfar, banyak-banyak membaca Subhanallah berapa? 33, Alhamdulillah 33, kemudian Allah Akbar 33. Masih belum percaya? Syekh Abdurrahman As-Sa'di, tahu ya Syekh Abdurrahman As-Sa'di ya? Syekh Abdurrahman As-Sa'di, salah seorang ahli usul fiqhi, salah seorang ahli tafsir terkemuka, beliau sudah meninggal, Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Beliau menulis buku tipis tentang al-wasail al-mufidah lil hayati sa'idah. Buku tipis, wasilah untuk mendapatkan kehidupan yang bahagia. Beliau tulis itu, cara mendapatkan kehidupan bahagia. Kapan? Saat beliau sedang berada di ranjang rumah sakit. Artinya apa? Orang sakit ngajarkan orang untuk bahagia. Kok bisa? Bisa. Orang yang sakit pun bisa mendapatkan kebahagiaan di ranjang rumah sakitnya. Maka beliau tulis itu, mengajarkan kepada kita bahwasanya intinya adalah bukan fisik, intinya di hati. Ketika hati bahagia, fisiknya sakit pun akan bahagia. Syekh Albani di ujung kehidupan beliau dilarang oleh dokter untuk tidak berlebihan dalam membaca. Tidak berlebihan dalam membaca. Dan bagaimana caranya beliau bisa tidak membaca, sedangkan itu aktivitas beliau. Beliau pun tetap membaca. Bahkan beliau berdiri di maktabah beliau di tangga itu, di tangga. Kalau maktabah besar kan ada tangganya. Beliau berdiri di tangga, berjam-jam beliau membaca di atas tangga. Artinya beliau melupakan semua vonis dokter atau yang semacamnya. Karena apa? Hati beliau bahagia. Syekh Masyhur Hasan Al-Salman, ini kembali ke Syekh Masyhur lagi. Syekh Masyhur Hasan Al-Salman, beliau selama 40 tahun, ini beliau bercerita beliau lulus kuliah di tahun 1404 Hijriyah. Dan beliau cerita di tahun 1444 Hijriyah. Artinya berapa tahun? 60 tahun. Setelah beliau lulus jamiah, lulus universitas,
Beliau tidak pernah, semenjak beliau di kuliah, beliau selalu setelah salat subuh sampai beliau isya, beliau membaca di maktabah. Berapa jam itu? Dari salat subuh sampai isya. Beliau selalu membaca di maktabah. Beliau lakukan itu rutinitas selama 40 tahun. Beliau lakukan itu. Sampai kemudian beliau tidak bisa meninggalkan buku. Bahkan beliau jatuh sakit kalau tidak baca. Ada orang jatuh sakit kalau tidak baca. Dan ini hubungan antara hati dengan tubuh. Seorang ketika hatinya mencintai suatu, antum kalau cinta mati sama wanita gimana? Bisa tidur nggak? Nggak bisa tidur. Ini ingin menjelaskan bahwasanya apa? Intinya adalah di hati. Ketika hati bahagia maka tubuh akan bahagia. Kemudian kebiasaan Nabi SAW dalam makan, ini sebenarnya pembahasan yang tidak bisa dibahas satu pertemuan ya. Ini panjang sekali. Akhlak beliau dalam makan, beliau SAW kita tahu bahwasanya beliau tidak pernah menghina makanan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Ma'aban Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu." Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menghina makanan sedikit pun. In ishtahahu akalahu wa in karihahu tarakahu. Ketika Nabi ingin makan, kalau enggak dicela makanan? Enggak. Kalau enggak, beliau tinggalkan. Dalam satu kisah, tatkala Khalid bin Walid radhiyallahu anhu menyajikan makanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa dop. Apa dop? Dop itu kadal gurun. Kadrun. Dop itu kadal gurun. Mungkin ya kalau di sini enggak ada kiasnya, enggak ada analoginya ya. Biawak makan binatang-binatang besar dan biawak menjijikkan, hidupnya di air dan di darat. Tapi kalau dop ini hidupnya dia bersih, hidupnya di gurun pasir dan dia makan hanya serangga-serangga. Dan itu dimakan. Para sahabat makannya di hadapan Nabi, bahkan Nabi disajikan dop, tapi Nabi tidak menyentuhnya. Nabi tidak menyentuhnya sama sekali. Dan ketika ditanya oleh Khalid bin Walid, apakah ini haram? Kata Nabi tidak. Walakin laisa bi ardi qaumi. Tapi kaumku, maksudnya kaumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam Banu Hashim tidak pernah makan seperti ini. Maka fa'ajiduni a'afuhu, maka aku merasa jijik. Sampai Nabi merasa jijik saja, Nabi tidak amit-amit Nabi tidak mengungkapkan ekspresinya itu melalui perkataan enggak. Nabi hanya diam saja. Bahkan sebagian ulama menyebutkan ini di antara bentuk keajaiban mukjizatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah mencela makanan. Antum bisa enggak? Diam saja tidak pernah mencela makanan. Istri masak keasinan. Istri masak gosongan, salah ngambil, harusnya gula diambil, garam dikasih. Akhirnya kopinya kopi asin. Bisa enggak diam saja? Enggak bisa. Rata-rata kita pasti komentar. Pasti komentar. Bahkan sebagian ulama menyebutkan ini di antara bentuk mukjizat dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sama sekali tidak pernah berkomentar buruk terhadap makanan. Beliau menjaga adab karena makanan dimasak. Yang memasak punya perasaan. Ketika kita berkomentar, satu kata, dua kata akan memancing dendam, akan membakar api marah di hati orang lain. Maka sebisa mungkin diam, sebagaimana Nabi SAW pun demikian. Dan Nabi SAW hidup beliau dalam makanan, dalam konteks makanan sangat sederhana sekali. Sangat sederhana sekali. Bukankah Nabi mengatakan bihasbi bini Adam, manusia cukup kalau cukup makanan yang bisa menopang tulang punggungnya saja. Artinya ketika dia makan berapa? Setengah piring mungkin atau seperempat piring, dia makan seperempat piring, cukup, punggungnya sudah tidak lelah, itu sudah cukup. Kalau dia tidak bisa demikian, maka thuluthun li ta'amihi, thuluthun li nafasi, wa thuluthun li syarabihi. Kalau dia minta lebih, maka sepertiga perut untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya, sepertiga untuk nafasnya. Artinya benar-benar ikhtisad, benar-benar sederhana di dalam makanan. Bahkan Nabi SAW suatu ketika pernah tidak masak di rumahnya, di dapur rumahnya selama 2 bulan berturut-turut. Selama 3 purnama. Tidak pernah masak di rumahnya. Dan ini diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, "In kunna lananzuru ilal hilali, thumma al-hilali, thumma al-hilal." Kami melihat ke atas. Kami melihat ke bulan purnama. Bulan purnama.
Selesai bulan purnama, bulan ini, besok lagi dilihat bulan purnama baru, besok lagi dilihat bulan purnama baru. Artinya apa? Beliau ingin menceritakan ini terjadi 3 bulan purnama. Selama 2 bulan berturut-turut. Salasata ahillatin fi syahrain. 2 bulan berturut-turut, 3 purnama. Wa ma uqida fi abiyati Rasulullah SAW narun. Tidak pernah Nabi memasak di rumahnya. Bukan karena tidak mau masak, pesan Gojek, pesan ini, bukan. Tapi karena memang nggak ada bahan masakan. Tapi Nabi tidak pernah berkomentar wala kalimah. Satu kalimat pun Nabi tidak pernah berkomentar. Bahkan ketika Nabi SAW ditanya, Aisyah ditanya, lalu apa yang dimakan? Aswadan, 2 warna hitam. Apa 2 warna hitam? Maksudnya kurma kan hitam kan kurma. Nah, tapi demikian namanya. 2 warna hitam maksudnya kurma dan air. Air ada yang warna hitam enggak? Ya enggak ada. Seperti itu penamaannya. Seperti misalkan azanan. Azanan 2 waktu azan. Salat di antara 2 waktu azan. Apa maksudnya? Salat di antara azan dan iqamah. Kemudian isya'an, 2 waktu isya. Apa? Isya dan maghrib. Jadi penamaannya seperti itu. Maka ketika ditanya makan apa Nabi SAW? Makan 2 warna hitam. Maksudnya kurma dan air. Dan Nabi jadikan kurma ini sebagai makanan pokok beliau sallallahu alaihi wasallam. Kurma dimakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada waktu itu, di zaman itu tidak seperti sekarang. Di zaman itu kebiasaan muslimin mereka tidak makan 3 kali sehari. Kalau kita makan biasa 3 kali sehari. Kalau tidak makan siang merasa kelaparan. Ini sebenarnya mindset. Kalau tidak makan pagi kelaparan. Dahulu mereka hanya makan 2 kali. Kama hiya halun nas al-yawm wa inna maghayatu dzalik indahum akalatan. Dahulu mereka hanya makan 2 makanan. Sekali makan di waktu pagi dinamakan dengan ghoda, lalu kemudian makanan yang lain dimakan ketika sore hari, pagi dan sore hari. Kalau kita 3 kali makan, dan ini menjadi mindset. Akhirnya hidup kita penuh dengan makanan. Istri selalu masak di dapur. Padahal tidak demikian. Dan ini bisa kita pelajari. Menghabiskan waktu kita banyak itu dalam hal makanan. Dan benar. Bahkan sebagian ulama ketika menyuruh istrinya memasak, disuruh seperti Syekh Muqbil bin Hadi ketika menyuruh istrinya untuk masak, disuruh masak makanan yang paling ringkas. Mungkin roti, masak seperti keju atau yang semacamnya, sudah. Roti sama keju dicocol selesai makan. Enggak makan waktu banyak. Kenapa? Karena sebagian waktu kita habis dalam makanan. Istri habis dimasak di dapur, suami sibuk belanja, kalau belanja ya. Kemudian sibuk nyuci piring. Seakan-akan waktu kita 12 jam itu habis di makanan. Padahal tidak demikian. Ini masalah mindset. Maka Nabi ajarkan kepada kita bahwasanya makan itu seperlunya dan tidak terlalu berlebihan. Padahal Nabi SAW punya kesempatan untuk kaya raya. Mampu makan apapun yang Nabi SAW ingin makan. Tapi tidak demikian dalam kehidupan Nabi SAW. Bahkan istri-istri beliau ketika meminta hak kekayaan kepada Nabi SAW, Nabi mendiamkan istri-istri beliau selama 1 bulan lamanya. Ketika istri beliau meminta nafkah lebih, maka Nabi SAW mendiamkan istri beliau selama 1 bulan lamanya. Sampai turunlah ayat takhir dalam surat Al-Ahzab ayat 28 sampai ayat 29. Yaitu firman Allah, ya ayuhan nabi qul li azwajik, wahai nabi katakanlah kepada istri-istrimu, in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alain. Kalau seandainya kalian ingin kehidupan dunia, perhiasan dunia, maka panggil mereka, ta'alain, kemari. Umati'kunna, aku akan belikan kalian mut'ah, yaitu nafkah setelah perceraian. Aku akan berikan kalian harta, wa usarrihkunna sarahan jamila, dan aku akan ceraikan kalian dengan cara yang baik. Jadi ini ancaman kepada istri-istri beliau SAW untuk memilih antara kehidupan dunia atau akhirat. Akhirnya mereka lebih memilih untuk hidup bersama Nabi dalam kesederhanaan. Ini kesederhanaan yang ada dalam hidup Nabi SAW. Bahkan kebiasaan Nabi SAW, ini panjang sebenarnya, masih tentang makanan ya. Nabi SAW kebiasaan beliau ketika beliau tidak mendapati makan di rumah istri-istri beliau, bukan hanya satu rumah. Di rumah istri-istri beliau, maka Nabi SAW mengatakan, idzan ana shaim. Dan indah sekali kalau seandainya rumah tangga seperti ini. Istri misalkan sibuk malam hari menyusui anaknya pagi hari tepar.
pagi hari tidak punya kekuatan untuk bangun memasak untuk suaminya. Di rumah nggak ada makanan. Suami pulang ke rumah lalu kemudian bertanya, ada makanan enggak? Tidak ada. Maka suami mengatakan, ya sudah, ana shaim. Jadi bukan sosok bapak-bapak itu yang datang ke rumah lalu kemudian ngomel-ngomel, bilang apa? Seharian ngapain saja? Jadi istri ngapain aja? Tidak. Nabi SAW mengatakan, idzan ana shaim. Kalau begitu aku berpuasa. Puasa sunnah boleh diniatkan belakangan sebagaimana kebiasaan Nabi SAW. Dan sekali lagi ini mengajarkan kepada kita bahwasanya kebahagiaan itu bukan pada material. Nabi mampu untuk hidup bergelimang materi, tapi Nabi SAW memilih untuk tidak. Nabi SAW mengatakan, la ba'sa bil ghina. Tidak apa-apa seorang itu kaya, hidup dengan kekayaan, hidup dengan makanan yang melimpah, hidup di rumah yang besar. La ba'sa bil ghina, kata Nabi. Tidak apa-apa seorang itu hidup dengan kekayaan. Kita bawa anak istri kita hidup dengan kekayaan, tidak apa-apa. Liman ittaqa, bagi orang-orang yang bertakwa. Tapi ini syaratnya. Kalau kita membayangkan kita bisa hidup kaya dengan iman, dengan ketakwaan, ya monggo silahkan. Kalau kita merasa tidak mampu, ya jangan main-main dengan kekayaan. Liman ittaqa, kata Nabi SAW. Tapi kata Nabi SAW, walakin nasiha khairum minal ghina. Akan tetapi kesehatan itu jauh lebih berharga daripada kekayaan. Kesehatan lebih baik daripada kesehatan. Jadi ini kehidupan Nabi SAW dengan makanan beliau SAW. Apa yang beliau lakukan dengan makanan? Beliau tidak pernah mencela. Bagaimana beliau dengan makanan? Sederhana. Berapa kali beliau makan sehari? 2 kali dalam sehari. Bagaimana kalau tidak ada makanan? Idzan ana shaim. Bisa dipraktekkan? Insyaallah bisa dengan niat menteladani Nabi SAW. Sekali lagi, kalau kita bicara dengan akhlak, tentang akhlak Nabi SAW, maka isinya penuh dengan keajaiban. Penuh dengan keajaiban. Bisa kita mencontohnya 100%? Mustahil. Tapi bukan berarti tidak bisa kita mencontoh dengan cara pendekatan. Mendekati contoh Nabi SAW. Kita contoh 70%, 50% itu luar biasa. Kita contoh dalam bab keseharian Nabi bersama istri beliau, ini belum kita bahas. Bagaimana beliau dengan makanan, kita contoh. Berusaha diam ketika istri memasak makanan yang tidak enak misalkan. Itu saja kita lakukan latihan dengan niat mengikuti teladan kita Nabi SAW. Ini sudah jam 8. Ada poin-poin lain tentang kehidupan sosial beliau, tapi tidak kita bahas sekarang. Kemudian tentang juga ketika beliau berinteraksi bersama para sahabat beliau, ketika beliau berinteraksi dengan istri-istri beliau, kehidupan beliau di saat malam hari, ketika menjelang malam, bagaimana tidur beliau, bagaimana sholat malam beliau. Tapi pembahasan ini sekali lagi kita katakan, ini pembahasan yang panjang, tidak bisa satu pertemuan. InsyaAllah di lain waktu kalau ada kesempatan kita akan bahas lanjutannya. Allahu a'lam. Barangkali ada tambahan dari bapak-bapak atau ibu-ibu, atau ada sanggahan atau pertanyaan. Fadhal. Kalau ada. Berat ya? Beratnya di mana? Beratnya ngamalkan yang luar biasa. Kita cukupkan sampai di sini. Allahu a'lam. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa akhiru da'wan alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan.